Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KIKAT atau konsep dasar landasan pendidikan, di mana sub CPMK 1 itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan, hakikat manusia dalam konteks pendidikan, serta kedudukan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di mana di sini kita akan membahas mengenai pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, dan fungsi dari landasan pendidikan. Kita masuk ke materi pertama, yakni pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar pijakan atau titik tolak yang digunakan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan. Nah, jadi landasan ini berfungsi sebagai acuan teoritis maupun praktis agar kegiatan pendidikan memiliki arah yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi dengan kata lain, landasan pendidikan merupakan fondasi untuk menopang seluruh proses pendidikan, sehingga pendidikan ini tidak bersifat trial dan error. Jadi, melainkan berdasarkan kajian ilmiah, filosofi, sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik. Jadi, dalam penyelenggaraan proses pendidikan ini tidak serta-merta asal-asalan, tetapi berdasarkan landasan pendidikan yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kajian ilmiah, sehingga proses pembelajaran, proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis landasan pendidikan ya. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan yang bersumber dari filsafat, memberikan arah mengenai pandangan hidup, hakikat manusia, serta tujuan akhir pendidikan. Contohnya, Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Nah, coba teman-teman, bunyi Pancasila itu seperti apa? Sila 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan disebutkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah landasan sebentar ini ngelag. Nah, selanjutnya adalah landasan psikologis. Apa sih landasan psikologis ini? Nah, landasan psikologis ini bersumber dari ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan belajar. Landasan ini membantu memahami karakter peserta didik, tahapan perkembangan, serta strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, mungkin teman-teman sudah mengontrak mata kuliah psikologis pendidikan, dan yang tadi untuk landasan filsafat juga teman-teman bisa memperdalam landasan filosofis itu berdasarkan mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih dalam sehingga dapat memahami apa saja yang termasuk ke filsafat pendidikan seperti itu. Nah, untuk landasan psikologis di sini karena bersumber dari ilmu psikologis, teman-teman juga ternyata mungkin sebagian dari teman-teman mengontrak mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sana teman-teman juga dapat memahami lebih dalam bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karena sebagai calon guru, teman-teman harus memahami eh, proses perkembangan peserta didik dimulai dari lahir sampai dengan usia misalnya 18 tahun. Kalau di sekolah dasar berarti dimulai dari 7 sampai 11 tahun, di mana tahapan perkembangan usia tersebut itu ada pada tahap praoperasional konkret. Nah, apabila teman-teman sudah memahami, maka teman-teman dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai untuk anak sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini bersumber dari ilmu sosiologi, jadi menekankan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Nah, pendidikan ini dipandang sebagai sarana pewarisan nilai, norma, serta alat transformasi sosial, di mana kita ketahui eh, tentang nilai, norma,
dan sosiologi ini mungkin bisa dikaitkan dengan mata kuliah PKN seperti itu ya, di mana kita harus hidup berdampingan dengan masyarakat, terus kita juga harus menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga kita tahu bagaimana proses pendidikan yang seharusnya terjadi. Selanjutnya kita masuk ke landasan historis. Nah, landasan historis ini berdasarkan pengalaman dan sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi pelajaran untuk perbaikan dan pengembangan pendidikan saat ini dan masa depan. Nah, sehingga kita juga harus memahami sejarah. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara, menjadi sebuah negara, kemudian kapan proses pendidikan itu berlangsung, dimulai sejak kapan, siapa Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, setelah kita memahami landasan historis, ini dapat dijadikan sebagai pelajaran sehingga kita dapat melakukan perbaikan dan pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai landasan yuridis ya. Landasan yuridis ini sebagaimana kita ketahui berhubungan dengan hukum karena bersumber dari hukum, peraturan, kebijakan yang berlaku. Contohnya Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai regulasi pendidikan lainnya. Nah, di sini kita di Indonesia itu ada kurikulum yang misalnya harus kita gunakan sebagai guru di kelas. Contohnya kurikulum yang sekarang berlaku di Indonesia ini adalah kurikulum Merdeka, di mana ada salah satu pendekatan yang direkomendasikan digunakan yakni pendekatan mendalam atau deep learning ya. Nah, itu semua bersumber dari landasan yuridis karena dari hukum ada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan kita sebagai misalnya teman-teman sebagai calon guru itu harus mematuhi dan mengikuti landasan-landasan yang memang dijadikan kebijakan oleh bangsa Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah landasan ilmiah atau teknologis. Nah, ini bersumber dari hasil penelitian, bersumber dari ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, di mana landasan ini mendorong pendidikan agar terus relevan dengan kemajuan zaman. Misalnya saat ini mulai dikenalkan coding, ya seperti itu, mulai dikenalkan kecerdasan buatan misalnya, ya dalam beberapa proses pembelajaran yang bisa kita gunakan di sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi landasan pendidikan. Apa sih fungsi landasan pendidikan ini? Ya, yang pertama memberikan arah ya, jadi menjadi pedoman. Landasan pendidikan ini menjadi pedoman bagi pendidik, yakni misalnya teman-teman sebagai calon pendidik dan juga lembaga pendidikan, misalnya sekolahan, agar kegiatan yang dilakukan ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, itu tadi ya, saya spill tadi di mana kita sebagai calon guru, misalnya saat nanti menjadi guru harus menggunakan kurikulum yang berlaku di Indonesia seperti kurikulum Merdeka misalnya ya untuk saat ini. Nah, terus yang kedua menjamin konsistensi ya. Untuk apa menjamin konsistensi? Untuk membantu pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip, tidak berubah-ubah tanpa dasar seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menguatkan legitimasi. Jadi menjadi dasar hukum dan moral agar pendidikan memiliki keabsahan. Jadi misalnya legitimasi ini bisa disambungkan dengan landasan yuridis gitu ya, karena sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Jadi legal seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah menghubungkan dengan realitas. Nah, menghubungkan dengan realitas di sini adalah membuat pendidikan sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik dan kebutuhan masyarakat, nilai budaya, dan perkembangan teknologi. Jadi memang harus dihubungkan, yang namanya pendidikan itu selalu dinamis, tidak statis ya. Jadi selalu berubah. Jadi harus dihubungkan dengan realitas. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi. Jadi memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum, metode, strategi pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Seperti itu.
Nah, selanjutnya, jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi landasan pendidikan adalah dasar pijakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Jenis-jenisnya tadi ya sudah disebutkan, ada filosofis, psikologis, sosiologis, historis, yuridis, dan ilmiah atau teknologis. Nah, fungsinya untuk memberikan arah, menjamin konsistensi, menguatkan legitimasi, menghubungkan dengan realitas, serta mendorong inovasi, sehingga teman-teman bisa menjadi calon guru yang profesional. Nah, untuk tugas nanti akan saya jelaskan ya. Di sini ada beberapa tugas, yakni pembagian kelompok untuk presentasi dan tugas nanti untuk 3 pertemuan ke akhir kita akan ke SD untuk mengidentifikasi landasan pendidikan. Jadi kita itu harus memberikan contoh nyata penerapan landasan psikologis dalam pembelajaran di SD atau PAUD. Nah, sebetulnya landasannya ini tidak hanya psikologis ya, tapi yang tadi ada 6 ya, ada sosiologis, psikologis, filosofis, yuridis, kemudian landasan apa yuridis, psikologis, pokoknya ada 6 tadi. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita eh, landasan teknologis juga ya salah satunya misalnya dapat sangkut pautkan dengan proses pembelajaran di sekolah dasar. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bahas saat pertemuan tatap muka. Saya tutup untuk Q&A, silahkan ajukan. Boleh langsung. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.